Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Materi minggu ini adalah tentang relasi dan fungsi. Kita melanjutkan materi minggu kemarin nggih. Kalau kemarin kita sudah sampai ke poin A yaitu relasi, sedangkan yang hari ini atau minggu ini kita belajar materi berikutnya yaitu tentang fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi adalah relasi tetapi dia spesial. Jadi ibaratnya kalau relasi itu air putih, fungsi itu teh. Air putih belum tentu teh, tetapi teh pasti air putih. Nah, relasi belum tentu fungsi, tetapi fungsi pasti adalah relasi yang dia punya syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu setiap anggota A harus punya satu kawan di B. Saya ulangi lagi, fungsi adalah relasi yang spesial dengan syarat setiap anggota A harus punya satu kawan di B. Contoh kita sajikan ada 4 buah diagram panah 1, 2, 3, dan 4. Kita cek apakah mereka ini relasi ataukah fungsi. Yang pertama kita lihat himpunan A isinya ini, himpunan B isinya ini. Semua anggota A punya kawan satu di B, maka ini adalah fungsi. Sekarang kita cek yang kedua. Himpunan A isinya ini, B isinya ini. Kita lihat di himpunan A. Semua anggota himpunan A punya kawan satu di B, maka ini pun namanya fungsi. Sekarang yang ketiga. Himpunan A ini, B ini, satu ternyata punya panah 2, artinya satu punya kawan lebih dari satu. Maka ini bukanlah fungsi. Dia relasi tetapi dia bukan fungsi. Saya ulangi lagi. Kenapa yang ini bukan fungsi? Karena ada anggota A yang memiliki 2 panah, maka dia bukan fungsi. Sekarang yang terakhir. A ini, B ini kita cermati panahnya. A punya kawan satu punya kawan 1, 2 punya kawan lebih dari 1. Nah, maka ini sudah merupakan bukan fungsi. Karena apa? Karena 2 ini punya kawan lebih dari 1. Ditambah lagi 3, ternyata 3 dia nggak punya kawan, dia sendirian nggak punya kawan, maka ini pun namanya bukan fungsi. Oke, saya ulangi lagi. Jika setiap anggota A punya teman atau punya satu kawan di B, maka dia fungsi. Jika ada yang punya 2 panah, ada yang tidak punya kawan, namanya bukan fungsi. Bu, kenapa yang ini kok fungsi 5? Kan dia nggak punya teman, Bu. Nggak masalah. Kalau fungsi itu yang dilihat hanya himpunan A-nya saja, abaikan himpunan B, lihatlah hanya A-nya saja. Oke. Sekarang kita ke istilah dalam fungsi. Ada 4 istilah dalam fungsi, yaitu pemetaan. Pemetaan adalah fungsi. Kalau ada kalimat pemetaan berarti maksudnya adalah fungsi. Yang kedua adalah domain. Domain itu daerah asal. Yang ketiga adalah kodomain, berarti daerah kawan. Yang terakhir adalah ring, artinya daerah hasil. Contoh, kita punya 2 himpunan A dan B. A isinya ini, B isinya ini. Disuruh menentukan, buatlah diagram panah yang relasinya 2 kurangnya dari. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah dia fungsi atau bukan? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Yang C, tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Mari kita jawab bersama-sama dari yang A dulu. Disuruh membuat diagram panah dari A ke B dengan relasi 2 kurangnya dari. 1 itu 2 kurangnya dari 3, betul, maka 1 dipanahkan ke 3. 2 itu 2 kurangnya dari 4, maka 2 kita panahkan ke 4. 3 itu 2 kurangnya dari 5, maka 3 kita panahkan ke 5. 4, 2 kurangnya dari 6, maka 4 kita panahkan ke 6. 5, 2 kurangnya dari 7, maka 5 kita panahkan ke 7. Selesai.
Sekarang kita jawab yang B, apakah ini fungsi atau tidak? Mari kita cek. A, setiap anggota A punya satu kawan, maka jawabannya adalah ya, karena setiap anggota A punya satu kawan di B. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah domain, kodomain, dan ringnya? Domain adalah daerah asal. Siapa itu? Berarti semua punyanya A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomain adalah daerah kawan. Berarti semua anggota kawannya 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ring adalah daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Punyanya kodomain yang terkena panah, maka hanya 3, 4, 5, 6, dan 7 saja. 8-nya nggak ikut di ring. Kenapa? Karena 8 tidak terkena panah. Materi berikutnya tentang rumus fungsi dan notasi fungsi. Ini namanya notasi fungsi. Tandanya apa? Titik 2 dan panah. Ini namanya rumus fungsi. Tandanya apa? Kurung dan sama dengan. Sekarang kita masuk ke nilai fungsi. Langsung ke contohnya saja. Misalkan ada sebuah notasi fungsi F, sebuah fungsi memetakan X ke X tambah 3 dengan domainnya ini. Kita baca nggih. Domainnya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4, di mana X anggota bilangan asli. Maksudnya bilangan asli yang berada di antara bilangan asli yang berada dari 1 sampai dengan 4. Bilangan asli yang dari 1 sampai dengan 4. Berarti kalau disebutkan angkanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Betul sekali. Sekarang kita jawab yang pertama. Ditanyakan, tulislah rumus fungsinya. Maka tinggal kita tulis seperti ini. Kalau notasi pakainya titik 2 dan panah. Kalau rumus F dalam kurung X sama dengan X tambah 3. B, tentukan nilai fungsi dari 1. Nilai fungsi dari 1 maksudnya X-nya kita ganti angka 1, maka menjadi F1 sama dengan 1 ditambah 3, yaitu 4. Jadi nilai fungsi dari 1 adalah 4. C, nilai F2. Nilai F2 sama saja dengan nilai fungsi dari 2, maka X-nya diganti angka 2, F2. 2 tambah 3, yaitu 5. D, bayangan dari 3. Bayangan dari maksudnya sama dengan nilai fungsi dari. Maka caranya mengerjakan pun X-nya diganti angka 3, sehingga menjadi 3 tambah 3, yaitu 6. Sekarang kita ke E, saya taruh di sini nggih. Ring adalah daerah hasil. Coba kita ulangi lagi yang tadi. Ya. Ring adalah daerah hasil. Hasil yang mana maksudnya, Bu? Adalah yang terkena panah dari domain. Yang terkena panah dari domain. Artinya untuk soal ini kita lihat domainnya yang isinya adalah 1, 2, 3, dan 4, baru bisa kita buat ringnya. Oh, artinya kita disuruh mencari F1, F2, F3, dan F4. F1 sudah dihitung tadi adalah 4, F2 sudah dihitung tadi adalah 5, F3 adalah 6, F4 yang belum.
F4 berarti X-nya diganti angka 4. 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, sehingga kita peroleh angka 4, 5, 6, 7. Ini loh ringnya. Kita tuliskan ring sama dengan kurung kurawal 4, 5, 6, dan 7. Seandainya diminta membuat diagram panah, maka menjadi ini A, ini B. A isinya adalah domain yaitu 1, 2, 3, 4 diberi nokta. B isinya adalah ring 4, 5, 6, 7 diberi nokta, kemudian dipanahkan. Nah, ini loh diagram panahnya dengan domain 1, 2, 3, 4 dengan rumus fungsi fx sama dengan x tambah 3, maka dihasilkan ringnya 4, 5, 6, dan 7. Terakhir kita jawab yang F. Saya taruh di sini F-nya. Berapakah X-nya jika Fx sama dengan 10? Maka caranya kita tulis lagi di sini Fx sama dengan 10. Padahal Fx rumusnya adalah ini tadi X tambah 3. X tambah 3 hasilnya haruslah 10. Maka berapa sih X-nya? Berapakah bilangan yang ditambah 3 hasilnya 10? Betul sekali, jawabannya adalah 7, karena 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, tugas kalian adalah diketahui fx sama dengan x kurang 2 dengan domain min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, X anggota bilangan bulat. Pertanyaannya yang pertama adalah tentukan F1. Yang kedua, tulis anggota domainnya. Yang ketiga, sebutkan ringnya. Yang terakhir, berapakah X jika Fx sama dengan negatif 5? Saya ulangi lagi, tugasnya adalah diketahui Fx sama dengan X kurang 2 dengan domain bilangan bulat yang dari negatif 1 sampai dengan 2. Tugas kalian yang pertama, soalnya yang pertama adalah tentukan berapakah F1. Yang kedua, tulis anggota domainnya ini loh berapa saja. Yang ketiga, sebutkan ringnya, berarti menggunakan cara yang ini. Yang terakhir, berapakah X-nya jika diketahui Fx sama dengan negatif 5. Silakan dikerjakan seperti biasa di buku tugas, kemudian difoto. Jika ada yang tidak jelas, boleh tanya langsung ke WhatsApp pribadi saya. Dan tugas dikirimkan melalui Facebook dengan hashtag tugas 5 kelasmu 8A, B, C, atau D _matematika. Jangan lupa tandai saya dan beri nama berikut dengan kelas. Demikian, selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.